Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puput Laila Salsabila dengan NPM 201110800357 dari kelas PKPIB Prodi Bimbingan Konseling Pendidikan Islam, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori tipe Myers-Briggs indikator guna untuk memenuhi ulangan tengah semester bimbingan konseling karir dengan dosen pengampu Mistika Febriani MPD. Langsung saja ke materinya, yaitu teori tipe Myers-Briggs. Teori tipe Myers-Briggs adalah teori psikologi yang didasarkan pada karya Carl Gustav Jung dan diadaptasi oleh Katharine Briggs pada tahun 1920-an. Karena perkembangan tipologi Myers-Briggs tidak biasa, akan sangat membantu untuk menjelaskan asal-usulnya secara singkat. Katharine Briggs bukanlah seorang psikolog tetapi seorang pengamat, orang yang tajam. Sebelum membaca buku Jung 1921 sampai 1971, Psychology Tapes, dia telah mengembangkan kategori perilaku orangnya sendiri. Karena tertarik dengan karya Jung, ia mempelajarinya secara mendalam. Selama 20 tahun berikutnya, dia terus mengamati orang dan mencoba mengklarifikasikan mereka ke dalam tipe Jung. Pada tahun 1940-an, dia bergabung dengan anak tunggalnya, Isabel, dalam pengembangan Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. Teori Myers-Briggs berkaitan dengan cara individu mengamati dunia mereka dan membuat keputusan berdasarkan persepsi mereka. Myers 1980. Dalam menghadapi dunia, langkah pertama adalah persepsi. Menyadari peristiwa, orang, objek, atau ide, individu merasakan informasi ini. Kemudian individu harus memutuskan atau membuat kesimpulan tentang peristiwa, orang, objek, atau ide yang diamati. Dalam melakukannya, individu menilai peristiwa dan ide-ide yang telah diserap. Menurut Myers, sebagai besar aktivitas mental individu dikhususkan untuk memahami atau menilai. Selanjutnya ada dua cara persepsi peninderaan. Dua cara persepsi yang kontras adalah penginderaan dan intuisi. Penginderaan mengacu pada mengambil informasi dengan menggunakan proses visual dan pendengaran bersama dengan bau, rasa, dan sentuhan. Sebaliknya, intuisi berkaitan dengan penggunaan konsep yang tidak disadari dan sangat penting dalam teori Jung. Daripada persepsi langsung seperti dalam penginderaan, intuisi tidak langsung dan menambahkan ide ke persepsi eksternal. Selanjutnya ada dua cara menilai sama. Seperti ada dua jenis persepsi penginderaan dan intuisi, ada dua jenis penilaian pemikiran dan perasaan. Setelah mengamati suatu peristiwa, individu cenderung bertindak dalam satu cara berpikir atau merasa. Berpikir mengacu pada menganalisis dan bersikap objektif tentang ide atau peristiwa yang diamati. Mereka ini adalah reaksi subjektif, sering dikaitkan dengan nilai-nilai sendiri saat menggunakan pertimbangan berpikir. Seorang individu menggunakan untuk memperhatikan logika atau analisis. Orang tersebut mencoba untuk bersikap objektif dalam membuat penilaian tentang persepsi, atau dia mungkin peduli dengan menilai peristiwa atau ide secara adil dan dalam prosesnya dapat menggunakan kritik.
objektif untuk menganalisis persepsinya. Kembali kepada remaja di kursi dokter gigi, individu dapat menilai apakah pengalamannya akan serupa di lain waktu. Apakah dia ingin menjadi dokter gigi dan dapat melakukan fungsi gigi, atau apa yang akan dilakukan dokter gigi selanjutnya. Sebuah penilaian perasaan mengacu pada memutuskan berdasarkan nilai-nilai yang diterapkan pada pengamatan atau ide. Selanjutnya, kombinasi perceiving dan judging. Itu ada 4. Yang pertama penginderaan pemikiran, yang kedua perasaan intuisi, yang ketiga penginderaan intuisi, dan yang keempat feeling berpikir. Saat menggunakan tipologi Myers-Briggs, penting tidak hanya untuk memahami bagaimana klien memandang dan menilai, tetapi juga untuk mengetahui proses mana yang lebih penting. Orang-orang berbeda mengenai seberapa penting mereka menganggap objek dan seseorang di sekitar mereka berada dengan membuat pemilihan atau keputusan. Beberapa orang lebih suka membuat keputusan berdasarkan penilaian fakta yang relatif sedikit, sementara yang lain menimbang banyak fakta sebelum mencapai penilaian atau persepsi. Lebih suka untuk membuat keputusan, orang harus berhenti memahami dan kemudian menilai. Orang-orang yang memiliki sikap persepsi untuk menerima informasi dan tidak memutuskan. Mereka yang memiliki sikap menghakimi cenderung berhenti memahami dan membuat penilaian terhadap penyertaan bukti lagi. Orang yang menggunakan penilaian cenderung memiliki rasa keteraturan dalam hidupnya, sedangkan orang yang menggunakan persepsi hanya menjalani hidup mereka. Selanjutnya, ekstraversi dan introversi. Faktor lain yang menambah pemahaman tentang bagaimana individu menggunakan persepsi dan penilaian adalah introversi versus ekstraversi. Arti umum dari introvert dan ekstrovert berbeda dari yang digunakan oleh Jung dan Myers. Dalam etimologi umum, introvert umumnya dikaitkan dengan pemalu dan pendiam, sedangkan ekstrovert mengacu pada menjadi lebih keras dan lebih terbuka. Bagi Jung dan Myers, istilah introvert dan extrovert merujuk pada bagaimana seseorang melihat dunia. Introvert mengacu pada membuat persepsi dan penilaian berdasarkan kepentingan seseorang di dunia batinnya. Sebaliknya, extrovert mengacu pada penggunaan persepsi dan penilaian di luar dunia. Bagi seorang introvert, dunia batin yang terdiri dari konsep dan ide adalah penting. Bagi orang ekstrovert, dunia luar, perhatian dengan orang lain dan objek adalah penting. Jelas, baik introvert maupun ekstrovert hidup di dunia luar dan dalam. Bedanya, introvert lebih suka dunia batin, sedangkan ekstrovert lebih suka dunia luar. Selanjutnya, menggunakan tipologi Myers-Briggs dalam konseling. Bagian ini adalah berfokus pada contoh-contoh yang menggambarkan dua masalah karir utama, pengambilan keputusan karir dan penyesuaian karir. Selama periode bertahun-tahun, para peneliti telah mengumpulkan sejumlah besar data yang menghubungkan tipe Myers-Briggs dan McClary 1985, membuat daftar ringkasan dari tipe-tipe lebih dari 250.000 orang dalam ratusan pekerjaan yang berbeda. Ini terdaftar baik dengan kode 4 huruf dan dengan kode 2 huruf. Lebih banyak data tersedia di Atlas of Type Tables 1987 yang mencakup lebih banyak informasi tentang kelompok pekerjaan dan kode mereka. Sekian dan terima kasih yang dapat saya sampaikan. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.